terambil. Pak, mohon maaf Pak, suaranya tidak Suara terdengar kecil. Pak. Iya Pak. Terima kasih. Flight number 3640 Jakarta OJ 2830. Perhatian, final terakhir penumpang pesawat itu Indonesia. Nomor penerbangan PE640 tujuan Lombok. Dipersilakan segera barang melalui 28. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers on flight number 6064. Suara kedengeran nggak? Sudah Pak. Ya, Pak, lebih baik. Nah, ya harus pakai ini ya tuh ya. Headsetnya nggak kuat berarti. Oke, earphone. Pakai ini nggak apa. Oke, saya screen dulu. Oke, nah ini kan. Jadi dia, sebentar. Nah, jadi di sini ada classical review. Classification itu dia kalau ada contoh di sini ya, misalkan kita udah tahu ada apa? Ada barang, misalkan di sini ada 5 atau 6 bola yang warna hitam sama warna putih, atau berapa peluang sih terambilnya warna merah misalkan, atau warna hitam sama putih berarti peluangnya warna putih misalkan. Itu misalkan 2 sama 4 ya, berarti kan kalau 2 itu adalah hitam berarti merah, yang 2 itu warna hitam berarti 2/6 misalkan. Kenapa? Karena dia punya peluang yang sama. Jadi misalkan gini, dia outcome-nya adalah untuk terambilnya ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan bahwa dia terambil dan peluang untuk terambilnya sama. Sama seperti ini, misalkan yang disebut classical view probability itu, kalau dia ngambilnya warna merah ini, saya kasih warna merah nih, yang warna merah atau warna coklat ini, itu lebih misalnya peluang lebih terambil lebih tinggi, maka nggak bisa pakai classical view. Nah, kalau yang berikutnya adalah frequency view probability. Jadi frequency view itu misalkan gini, kita ngambil dadu misalkan, dadu. Kalau kita dadu, peluang bahwa terambilnya muncul misalkan angka 6 itu adalah 1/6, ya kan, dari dadu tersebut 1/6. Sedangkan tapi kalau kita coba sekali angka 5, 2 kali angka 6. Mungkin kita coba 10 kali belum tentu 6 muncul juga gitu. Tapi kita bilang bahwa in the long run, jadi akan ketika kita lakukan ini berulang-ulang, maka kita akan mendapatkan secara umum hampir mendekati 1/6. Ini contoh misalkan di sini, contoh di data ini adalah misalkan kalau kita main monopoli, pernah main monopoli kan, kalau kita masuk ke dalam ke penjara itu ya, di pojok itu kan ada penjaranya gitu kan. Itu caranya mau keluar adalah bayar denda 50 atau kita lempar dadunya gitu kan. Nah, dadunya itu harus muncul double, harus muncul sama dua-duanya, 66, 33 dan sebagainya. Nah, peluang bahwa akan muncul double-nya itulah sama dengan peluang double ya dibagi dengan jumlah eksperimen yang akan kita lakukan. Jadi frekuensi gitu. Jadi kita lempar dadu kemudian sebanyak 5 kali, ternyata yang muncul double-nya adalah 6 kali yang muncul double-nya tidak ada, berarti dia atau 1 misalnya 1/6 misalnya. Kita lempar 10 kali misalkan tetap 1, 100 kali tetap 1, berarti 1/100. Itu adalah
eh, eh, terus kita bilangnya bahwa ini akan tetap sebesar 6/36 atau 1/6 itu ketika long run. Jadi ketika akan akan jarak atau eksperimennya itu diulang-ulang sampai dengan beberapa kali. Kalau di sini kita lihat ya, contoh nanti untuk tugas yang nanti kumpulkan jam 4 adalah semua ini kalian coba copy, kemudian coba kalian copy yang lakukan dengan R kalian dan coba di running dan untuk pastikan memang kalian mengerti apa yang di run atau dilakukan di coding ini gitu ya. Kalau di sini dilihat ada misalkan dilempar 20 eksperimen, lakukan lempar kali. Kalau dilihat di sini ya, 1 lemparan pertama 2/2, berarti dia nggak match ya. Pelemparan ke-6 ada yang match di sini. Sudah ada yang match. Kemudian perlemparan ke-11 ada yang match. Sehingga dari 20 itu misalkan 2/20 misalkan kalau 20. Tapi kalau kita lakukan 6 kali sebanyak 50 kali ada 7 ternyata. Berarti 0,14 ini adalah peluangnya gitu. Ini peluang peluang ketika Saman ngambil data yang ada di 50 kali tadi. Tapi kalau kita lakukan 10.000 kali misalkan itu sebesar 0,16 ya. Nah, apakah ini sama dengan berapa sih peluang sebenarnya? Bukan, ini hanya aproksimasi karena memang aproksimasi saja gitu ya. Yang pendekatan sebenarnya adalah 1/6 sebenarnya. Ya, ini udah mendekati sebenarnya 1/6. Nah, yang ketiga adalah peluang dari sisi subjektif. Jadi subjektif view of probability. Jadi peluang itu subjektif. Classical view itu dia asumsinya bahwa data itu, semua outcome itu apa? Event atau semua luaran atau semua kejadian itu bisa terjadi secara punya peluang yang sama untuk terjadi gitu kan, ya kan. Sedangkan untuk frekuensi view kita harus lakukan ini berulang-ulang. Jadi orang harus melakukan ini berulang-ulang sehingga kita akan mendapat informasi kalau ini dilakukan berulang-ulang maka hasilnya kan peluangnya sekian gitu. Tapi apakah probability itu bisa ada nggak yang bisa dilakukan oleh kedua tipe ini? Ya misalkan gini, misalkan kita mau antara pertandingan antara Persija dengan Chelsea misalkan. Nah, ya kan classical view itu punya peluang yang sama bahwa dia akan menang atau kalah, itu classical view. Frekuensi view dia akan lihat kita coba lihat dari datanya. Oke, dari 10 kali mereka bermain, maka dari 10 kali mereka bermain kita lihat berapa kali menang gitu kan. Berapa kali sih Chelsea menang lawan Persija, meskipun Persija itu nggak pernah kalah lawan Chelsea atau lawan MU atau lawan Barcelona, nggak pernah kalah Persija, ya kan, karena nggak pernah main mereka, jadi nggak pernah kalah gitu kan. Nah, itu ada frekuensi view, tapi kan nggak mungkin misalkan Billy bilang sebagai pengamat, Bapak sebagai pengamat kira-kira peluangnya menangnya Persija lawan Chelsea gimana gitu. Wah, kita harus coba dulu, kita lihat dulu aja. Kita coba dia 2 kali pertandingan misalkan. Wah, 2 kali pertandingan Persija menang. Wow. Menang sekali dan kalah sekali. Berarti peluangnya menang 50-50 gitu kan. Tidak bisa gitu juga. Tapi 2 kali kan. Ini kalau kita lakukan berulang gimana? Ya harus kita lakukan berulang-ulang gitu. Nggak bisa gitu. Nah, makanya ada yang kita sebut sebagai subjective probability yang sebenarnya itu basisnya adalah probability yang berbasis sama pengalaman. Oh, dari pengalaman sebelumnya Persija itu kalau lawan klub-klub tangguh gitu biasanya ini udah ngeper duluan. Indonesia itu kan kalah mental kadang-kadang. Jadi mentalnya udah kalah gitu ya udah kalah. Nah, seperti itu. Nah, itu probability yang sifatnya subjektif. Jadi ada peluang yang bisa ada probability yang bisa ditentukan oleh subjektivitas dari orang tersebut gitu. Nah, jadi dari opini gitu kan. Berapa sih misalkan kadang-kadang berdasarkan pengamatan yang sudah kita lihat dari sebelumnya. Nah, ini subjektif. Ini dari sini saya skip dulu.
Yang lainnya bisa combination, rolling dice, mungkin counting method nggak perlu. Nah ini conditional probability. Nah, ini pasti sudah pernah ya di pelajaran peluang ya, conditional probability ya. Peluang bersyarat lah kalau bahasa ininya, peluang bersyarat. Coba saya tanya deh, kalian udah tingkat 3 kan? Tingkat 3 STIS. Wildan Nisa, peluang untuk DO di STS tingkat 1 sama tingkat 3 lebih tinggi mana? Apa sama? Beda, Pak. Ya, lebih tinggi mana kira-kira? Lebih tinggi tingkat 1 kayaknya. Kenapa? Karena kayak apa ya? Kalau tingkat 1 tuh emang kayak DO tingkat 1, tapi kalau ngitung DO tingkat 3 tuh kan berarti tingkat 1-nya nggak DO, tingkat 2-nya nggak DO gitu. Iya, terus? Bisa begitu? Lebih susah mana sebenarnya? Enggak, logiknya gini, kalau tingkat 1 itu lebih berat sebenarnya, lebih tinggi tingkat 1 sebenarnya. Biasanya masih kaget gitu kan. Kalau sudah tingkat 2, 1, 2, 3 sudah ngerti lah, begini caranya lah, tahu cara nyonteknya, tahu cara kerjasama, ya kan, sudah survive lah, sehingga peluang DO-nya lebih kecil kan gitu. Meskipun ada sih, tapi lebih kecil. Di awal-awal kan masih culture shock ya. Misalkan Wildan dari mana? Nisa dari mana aslinya? Dari Tembilahan Riau, Pak. Oh Riau. Riau sebelah mana Tembilahan? Itu di Kabupaten Indragiri Hilir. Oh, saya nggak nyampe ke sana, jauh ya dari Pekanbaru ya. Iya Pak, jauh. Nah, mungkin kayak gini, teman-teman dari mahasiswa tuh biasanya dari SMA-nya keren gitu kan, tingkat 1, tingkat 2, kelas 1, peringkat 1, kemudian masuk STS peringkat 12, udah bagus. Peringkat 12 dari belakang, nah itu lebih parah lagi kan gitu. Banyak yang begitu, ya kan? Langsung stres, kemudian dia drop out lah di situ. Nah itu tingkat 1. Sehingga probability-nya pun conditional, saya bilang. Untuk DO pun conditional, tergantung dari dia sudah di mana tahun keberapa. Nah itu disebut sebagai conditional probability, bahwa peluang terjadi suatu event itu tergantung sama event yang lain setelah terjadi. Setelah dia masuk ke tingkat 3 kan lebih mudah. Dan dia cenderung lebih, peluang untuk dia lebih kecil. Misalkan gini juga, ketika habis operasi, misalkan orang operasi itu peluang untuk adanya masalah dari sisi operasinya itu biasanya di beberapa jam awal awal setelah operasi, makanya masukin ICU gitu kan, masukin masa pemulihan sebagainya. Tapi mungkin 20 hari 30 hari setelah itu nggak masalah gitu, meskipun ada peluang untuk ada masalah, ada kendala dari operasinya, tapi itu kecil sekali. Nah itu conditional probability. Nah kalau di sini sekarang conditional probability, misalnya contoh di sini, ini contohnya aja lah. Misalnya gini, ya, dan conditional probability itu bisa berubah-ubah tergantung dari informasi, biasanya subjektif juga kan. Misalkan saya minta sebentar ya. Misalkan saya minta gini, sorry. Misalkan Vidya, Vidya kamu biasa janjian sama Zulhan, misalkan. Zulhan janjian di STIS, di bonsai gitu, di pasar lah misalkan. Terus karena Vidya belum punya informasi, berapa sih peluang dia akan tepat waktu gitu kan? Kan kalau cewek kan pengen cowok tuh datang tepat waktu kan ya, Vid, nggak PHP lah gitu kan. Dan kadang-kadang kan terus Zulhan janji jam 2, datang jam 2, oke. Kemudian berarti besok pertemuan besoknya datang jam 3, berarti dia akan tepat waktu gitu. Tapi kalau misalkan pertemuan keduanya mungkin agak sedikit terlambat, misalkan OTW tapi masih baru bangun kan gitu, kadang-kadang OTW gitu kan, tapi masih baru bangun, terlambatnya 30 menit, peluang bahwa berikutnya dia akan tepat waktu akan berubah kan gitu.
Sedangkan kalau frekuentis itu sama aja, pasti kalau ini nggak independen, padahal itu ada historical event yang sebelumnya. Dan peluang itu akan berubah tergantung informasi yang dia dapat, gitu kan. Jadi Vidya misalkan, ternyata Julhan setelah awal-awal aja gitu kan, ya setelah tahu lebih dekat ternyata lebih lambat gitu. Jadi ya udah Vidya bilang oke kita ketemu jam 2 ya, padahal biar ketemu jam 3 gitu. Biasanya Julhan selalu terlambat sejam. Nah, itu peluang itu bisa berubah. Kalau kamu lihat di sini, saya udah berhenti share screen ya, sebentar. Kamu lihat di sini ya. Jadi contoh misalkan ada orang ditanya, berapa sih populasi dari Philadelphia gitu kan, di Pennsylvania. Dia bilang ada tiga kemungkinan, di bawah 1 juta, antara 1 dengan 2 juta, kemudian di atas 2 juta. Nah, kalau orang itu nggak punya informasi apapun, dia akan bilang oke, dia akan milih secara punya peluang yang sama, under 1 million, between 1 and 2 million gitu, sama di atas 2 juta gitu. Tapi kalau misalkan dia dapat informasi misalkan, kemudian ternyata di tahun 90 dia termasuk yang lima besar loh gitu, 5 besar, dan kalau yang 6 besar aja, yang ke 6 besar itu aja udah 1,1 juta tahun 90. Maka kalau di tahun 90 ya sudah segitu, nggak mungkin dia di bawah 1 juta ya gitu kan, sehingga dia ngerubah nih, nggak mungkin lah, mungkin aja dia antara 1 dengan 2 juta misalkan, sehingga probability of eventnya bahwa populasi itu adalah di bawah 1 juta itu turun, yang tadinya sama turun, sedangkan 1 sampai 2 disamakan. Dan mungkin setelah dia dapat informasi lagi bahwa di tahun, kalau sekarang ini misalkan ditanya tahun 2020 misalkan, di tahun 2016 didapatkan bahwa populasinya adalah 1,5 juta. Dari hasil perhitungannya dia nggak mungkin dia lebih dari 2 juta kalau dalam waktu sekian tahun gitu ya, dengan growth pertumbuhan pertumbuhan yang nggak terlalu pesat gitu, nggak mungkin dia lebih dari juta. Maka probability-nya bisa naik menjadi 1 gitu ya, jadi 1 ini. Sehingga itu peluang tadi tergantung informasi sebelumnya. Contoh juga seperti misalkan ini kalian udah pernah ini misalnya di peluang gitu ya. Peluang berapa sih peluangnya, misalkan atlet itu adalah female. Kalau female ya tinggal jumlah total 25 dibagi dengan 2.500 dibagi dengan 6.400 gitu ya. Tapi berapa sih peluangnya bahwa dia atlet yang kita ambil itu atlet basketball dan female? Ya udah dari sini dia basketball dan juga dari female. Jadi 456 dibagi dengan 997. Nah, ini yang disebut sebagai conditional probability gitu. Jadi conditional probability. Nanti kalian bisa coba masing-masing ya. Nah, ini conditional probability ya. Ini harusnya sudah pernah lah ya, bahwa ada 2 event ya. Event peluang bahwa terjadinya A given B sudah terjadi, maka itu peluang bahwa keduanya bersama terjadi dibagi dengan peluang terjadi event B gitu kan. A dan B terjadi. Nah, ini adalah nanti fungsi adalah dasar dari yang kita sebut sebagai Bayesian theorem ya, basisnya ini seperti ini. Nanti coba juga tentang di sini bisa coba masing-masing terkait dengan ada spinner, nanti kan kalian coba lakukan di sini. Nah, sekarang contoh mengenai Bayesian rule. Bayesian rule itu biasanya ini terkait sama event yang juga conditional, bahwa sebuah event terjadi ketika yang lain sudah terjadi, gitu, asumsi sudah terjadi. Sekarang misalnya gini, saya minta, nah, sekarang saya minta ada yang sudah pernah terkena COVID nggak? Lulus COVID? Sarah? Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Tri?
Sudah, Pak. Waktu Delta atau waktu Omikron atau waktu di awal-awal? Waktu Omikron kemarin, Pak. Omikron berarti yang santai-santai aja ya, cuma panas-panas sedikit gitu kan. Ada yang hampir wassalam gitu? Ada nggak, Fauzan? Saya belum pernah kena. Oh, belum pernah. Rifki? Ada yang sudah hampir dikasih flashback sebelum kayak apa gitu kan? Sudah yang lihat cahaya putih gitu gimana? Ada nggak? Rifki belum? Saya kenanya Omikron juga, Pak. Omikron. Ada yang kena Delta? Nah, biasanya nggak. Ini belum kena semua, masa sih? Kalau belum kena semua tuh katanya dia ini introvert, nggak pernah ketemu orang, jadi nggak kena gitu. Nggak mungkin kan? Ya itu introvert, itu diem di rumah belajar gitu, nonton Netflix, YouTube dan sebagainya, Korea. Nah, kalau yang kena itu biasanya ya dia berinteraksi gitu kan ya. Coba sekarang, ketika waktu Delta atau Delta, misalkan siapa Nurul, yang udah kena siapa? Nurul, kamu kena Nurul? Sudah, Pak. Udah, waktu apa? Omikron juga. Omikron. Waktu Omikron kan banyak tuh, wah tes ya positif gitu. Tapi kalau kalian sekarang tes kemudian gini, kalau misalnya kalian udah ngerasa ini agak-agak gak enak badan nih, greges nih kan, kemudian juga panas gitu, kira-kira langsung dianggap sebagai Omikron bukan tuh sekarang? Nggak mau Pak, nggak mau ya. Dokter kan masih udahlah nggak apa-apa gitu kan gitu. Tapi ketika Delta, ya ketika ada Delta itu wah tes semua PCR tes, kalau udah ketahuan dia tes positif maka dia harus tes swab ya, swab yang antigen gitu, harus tes PCR misalkan. Nah, meskipun bisa jadi dia belum tentu positif, harus tes dan juga harus diisolasi kan, karena memang prevalensinya cukup besar, cukup banyak. Nah, itu disebut conditional probability. Jadi peluang bahwa ada sebuah event itu sebenarnya dilihat dari event-event yang lainnya gitu. Nah, Bayes theorem seperti ini, jelas nih. Ya, Bayes misalkan gini, ada tes, kalian mendapatkan tesnya itu adalah dibilang bahwa tesnya positif misalkan untuk penyakit yang penyakit yang jarang, rare disease misalkan itu. Saya tanya deh di sini misalkan Wastu, kamu misalkan Pak Wastu, ini saya dapat informasi yang cukup ini gitu kan, dari hasil tes darah Bapak ini punya peluang untuk penyakit tertentu gitu kan. Peluangnya kecil sih, 1/10.000 gitu. Was-was nggak Wastu? Tetap was-was Pak, meskipun ada peluangnya. Iya, karena di kamu kan. Coba kamu yang ngitung statistik. Ya, cuma 0,001 Pak, ini mah kecil, nggak mungkin gitu kan. Ketika di kamu udah nih, waduh iya. Ini Pak, 1/1000. Iya. Pas saya ke 1000 gimana kan gitu kan. Berabi juga, 1/1000 gitu yang kena. Yang lain 999 udah kena Pak, tinggal saya nih 1000-nya. Ah, itu. Padahal kalau pakai p-value 0,0001. Tapi itu kan baru tesnya. Jadi kalau kita lakukan tes, belum tentu bahwa benar-benar dia memang positif, kan gitu kan. Bisa jadi ada namanya tes itu kan ada tes itu kan bisa jadi sebentar. Oh, belum. Jadi ketika kita dapat tes itu kan belum tentu dia akan benar-benar positif. Kalau ada nggak di sini tes antigen ternyata nggak PCR-nya, gitu kan? Ada nggak? Ada lah beberapa ya, false positif namanya, ya kan? Pas kalian pernah belajar false positif. Ada juga false negatif, dianggap negatif, dia pada enggak, gitu. Nah, ada tes, ada peluang-peluang itu namanya tes, kan belum tentu benernya. Nah, kita bisa menghitung, kita sebut sebagai predictive value positif. Misalnya gini, ada sebentar. Nah, oke. Misalnya gini,
kalau dibilang di sini bahwa itu penyakitnya, ini kelihatan ya learning using Bayes ya, konfirmasi ya. Kemudian proporsi kalau orang itu jumlah orang yang punya penyakit tersebut ada 0,1, berarti 10% dari populasi itu adalah punya peluang punya penyakit tersebut. Kemudian kita tes, dari tes kita tes dan hasil positif. Nah, hasil positif itu nggak harus selalu positif. Kita harus menghitung, kita bisa menghitung tersebut kalau dia tesnya positif, berapa sih dia punya penyakit. Nah, itu kita harus lihat yang kita sebut sebagai sensitivity, specificity. Nah, ini ada yang disebut sensitivity. Peluang bahwa orang itu punya penyakit, tapi dia tes positif ada 0,8. Jadi 0,8, sedangkan probability bahwa dia tuh punya penyakit tapi dites negatif ada 0,2. Jadi tesnya ini benar banget nih ini. Jadi alat diagnostiknya, tools untuk memprediksi bahwa dia positif atau tidak itu lumayan tinggi sensitivitasnya. Spesifitasnya adalah cukup tinggi juga 0,8 misalkan. Berarti kalau yang negatif itu bahwa orang yang negatif dianggap negatif itu 0,8. Sedangkan yang 0,2 ini adalah peluang bahwa sebentar. Nah, ini adalah peluang bahwa dia itu peluang bahwa dia itu belum tentu dia tidak punya penyakit tapi dianggap positif gitu kan. Nah, juga kalau kita yang kita tanyakan adalah kalau kita tesnya positif ya kan, berapa sih peluangnya kita akan mendapatkan memang kita memiliki penyakit tersebut atau kita tertular misalkan. Nah itu sudah ya, ini yang ditanyakan berapa sih gitu. Nah, kita bisa menghitung pakai ini peluangnya seperti ini ya, tree diagram. Jadi misalkan dia 0,1, 0,9, ada 10% orang punya penyakit, dari 10% penyakit itu dites positif sekitar 80% dan dites negatif ada 2%. Pertanyaannya berapa sih dia peluang bahwa, nah kita bisa menghitung conditional probability-nya, peluang bahwa dia punya penyakit ya ketika dia positif adalah sama dengan bahwa keduanya dia punya penyakit dan positif dibagi dengan peluang dia positif gitu. Yang seperti itu. Nah, kita bisa yang atas kita bisa menghitung jadi peluang bahwa keduanya disease sama positif itu 0,1 0,8, lihatnya dari sini ya. 0,1 dan 0,8 dikali ke situ dan seterusnya sehingga kita dapatkan sini ya, di sini nanti kalian coba kita lakukan di sini, peluang kita dapatkan peluang bahwa ketika orang itu positif ya dia memang tertular itu adalah sama dengan peluang bahwa disease dan positif dibagi dengan peluang positifnya itu sebesar 0,31. Jadi kalau ada orang positif, belum tentu dia memang akan langsung dipastikan dia akan terkena penyakit tersebut. Masih peluangnya ya lumayan kecil lah, sekitar 0,31 ya, 0,31 di situ positif. Atau kita bisa gunakan pakai using Bayes box. Bayes box ini lebih simpel lagi sebenarnya pakai Bayes box. Ada punya sakit, dia punya dia disease dan memang punya disease. Dan ada yang statusnya adalah don't have disease misalkan gitu kan. Di sini adalah have disease yang positif negatif dari total gitu kan. Misalkan ada 1.000 orang dari situ, kita lihat bahwa dari 100 orang yang punya penyakit gitu ya, 80% itu adalah positif dan 20% itu adalah negatif dari 900 orang tersebut. Ini kan sekitar 80% itu ada 720 yang negatif, masih ada yang salah, itu adalah sekitar 80. Sehingga kita bisa hitung dari sini saja peluangnya bahwa dia adalah setelah dia ketahuan dia negatif, positif adalah di sini. Ya, 260. Dari sini ada 80 yang memang punya penyakit sekitar 0,31. Ada cukup besar itu sekitar hampir 70% yang positif tapi dia tidak terkena penyakit tersebut. Nah, coba dihitung ketika saya kasih waktu 5 menit, coba dihitung ketika prevalence dari penyakitnya bukan 0,1 lagi tapi 0,5 misalkan. Berapa sih peluangnya? Apakah naik atau turun? Coba dihitung. Jadi prevalensinya adalah
Jadi ada 50% orang yang 50% dari populasi yang punya penyakit. Coba dihitung lagi, coba dihitung. Kira-kira hasilnya seperti apa? Silakan. Linknya udah ada, tinggal kalian lihat aja di bab 3, section 37. Saya pakai box itu aja lebih cepat ya. Kamu ini pakai bias box ya. Tinggal dirubah aja proporsinya. Sebenarnya. Disease-nya lebih banyak, lebih 50. Tadi kan disease-nya kan 100 sama dari 1100 sama 9 kan, dirubah aja di situ bisa. Sekitar 0,8 ya sebenarnya. Jadi jauh lebih tinggi ya. Kalau ketika naiknya karena prevalensinya tinggi, maka peluang dia akan memang tes positif dan dia peluangnya dia akan positif juga, disease-nya, penyakitnya ya tinggi sekali. Sehingga kalau memang lagi musim, misalkan lagi musim flu atau lagi musim COVID ya kemungkinan besar kita COVID, misalnya DB misalkan panas misalkan, oh panas lagi musim DB ya, maka kita akan langsung arahkan itu ke dengue gitu, demam berdarah. Saya scan lagi. Nah, ya cepat aja. Udah pada boarding gitu ya. Oke, sekarang kalau lihat di sini discrete distribution, nanti lihat situ. Ini saya skip aja. Ini kalian sudah bisa ya distribusi discrete, kemudian distribusi continuous. Kalau discrete itu bisa seperti binomial, Bernoulli, kemudian binomial. Nah, kita masukin aja nih ke yang nah ini learning nomor 7. Yang lain nanti kalian coba bisa pelajari ulang, karena itu sebenarnya seperti peluang. Dan gini, kalau tadi pertanyaannya adalah berapa sih terambilnya dari boxesnya 60 misalkan adalah dari 60 atau gini deh, dari kelas 2 SD2 ini ada 60 orang ya, misalkan dari tingkat 2 SD ada 60 orang, laki-lakinya ada 40 dan 20 perempuan misalkan. Terus itu berapa sih peluangnya kalau saya ngambil peluangnya terambil laki-laki gitu kan, 2/8 misalkan. 2 per misalkan ada 60 berarti 2/6 misalkan. Nah sekarang dibalik, pertanyaannya adalah kita nggak tahu proporsi di dalamnya itu ada berapa sih, kita cuma tahu di dalamnya itu ada 100 misalkan, 100 orang. Berapa sih laki-laki dan perempuannya kita nggak tahu. Kita cuma tahu bahwa yang kita bisa lakukan adalah kita ngambil sampel dari situ. Dari sampel itu kita prediksi berapa sih proporsi dari populasi tersebut, dari box tersebut. Seperti itu ya. Jadi dibalik. Nah, kita bisa lakukan pendekatan pertama adalah gini. Bisa jadi proporsinya itu kita tentukan, oh proporsi yang di dalam kotak itu kan bisa antara 0 sampai 1, ya kan. Proporsi barang, proporsi orang, proporsi laki-laki itu bisa jadi, sebentar, udah masuk ya? Bentar. Bentar, saya mastiin dulu. Pada ini.
Oke, masih belum. Lanjut. Jadi gini, ya perhatikan. Jadi kan saya bilang tadi di dalam box itu kita nggak tahu proporsinya. Berapa sih proporsi bola warna merah misalkan. Ada merah dan ada warna putih misalkan. Proporsinya itu bisa nilainya bisa berapapun nilainya. Kita nggak tahu antara 0 sampai 1. Kita bisa define bahwa ada kemungkinan 10 kemungkinan misalkan 0,1 sampai dengan 1 ya 0,2 0,3 dan seterusnya. Dan skenario pertama bahwa mereka punya peluang yang sama, bahwa bisa jadi proporsi 0,1, 0,9, 1 dan ke masing-masingnya punya peluang yang sama, bahwa ada kemungkinan proporsinya adalah 0,1, 0,2 dan seterusnya. Mereka peluang yang sama. Tapi ada skenario yang kedua di mana nggak mungkin kita punya informasi bahwa nggak mungkin mereka punya peluang yang sama. Bisa jadi antara 0,5, 0,6, 0,7 itu punya peluang yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya karena total harus sum up atau jumlahnya harus sama dengan 1, ya kita kurangin yang lain tambah yang lain gitu ya. Nah, yang pertama ini disebut sebagai non-informative prior yang pertama. Kita nggak tahu informasi apapun sehingga semua proporsi tadi yang kita ingin duga tadi antara rentangnya antara 0 sampai 1 tadi punya peluang yang sama. Sedangkan prior 2 kita punya informasi awal, prior information yang bilang bahwa 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 itu punya peluang lebih tinggi dan mereka sama peluangnya tapi lebih tinggi dari yang lain. Ini prior yang kedua. Ini sedikit informatif, disebut informatif karena ada informasi lebih dibanding yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung ini, kemudian kita bisa mendapatkan kita bisa menghitung berapa sih nilai sebenarnya dari data tersebut dari proporsinya di dalam kotak tersebut. Pertama kita punya prior ya kan tadi bahwa nih priornya itu antara 0,1 dan 0 dan 1 dan bisa informatif bisa non informatif, itu disebut prior. Nah data atau likelihood itu begini. Itu kan baru prior kita, baru dugaan kita itu prior. Nah, kita harus tambahkan informasi tersebut dengan data. Datanya gimana? Kita ngambil dari kotak, ya, baru solo, agak terlambat. Gitu. Kita ambil kotak, dari data itu kita ambil dari 100 data tersebut, kita ambil cuma 10, gitu kan. Oke. Ya. Kita ambil dari kotak isinya 100, kita ambil 10, kemudian kita hitung berapa sih persentase merah dan dibandingin yang total putih. Ternyata merah misalkan 2/10. Nah, itu likelihood-nya. Data yang kita ambil dari hasil pengambilan sampel. Posterior itu hasil perkalian dari keduanya. Di sini. Ya. Jadi posterior itu setelah kita dapat dari prior dengan likelihood, maka keduanya kita gabung, kita kompilasi menjadi sebuah informasi. Oh, berdasarkan informasi sebelumnya sama informasi saat ini, kita melihat real data saat ini bahwa peluangnya adalah yang tadi kita anggap misalnya 0,5, peluangnya ternyata enggak loh. Misalnya gini, kita lihat dadu itu lempar dadu itu adalah 1/6. Pas kita lihat lempar ternyata enggak gitu. Bisa jadi dia berubah enggak 1/6 lagi, misalkan bisa jadi 2/6 karena lebih misalkan peluang untuk adanya 6 itu 2/6 karena memang dia tidak seimbang misalkan. Asumsi kita awal seimbang tapi ngelihat dari datanya enggak seimbang, makanya itu kita gabungkan kedua informasi tadi menjadi sebuah informasi yang kita sebut sebagai posterior, informasi posterior, digabungkan keduanya. Nah, lihat di sini ya, di bawahnya ini nanti kalian baca lebih detail lagi. Misalkan gini,
proportion of P itu punya prior, punya distribusi priornya. Misalkan dia P-nya itu peluangnya proporsi tadi bisa jadi 0,3, bisa 0,4 atau bisa juga 1, tergantung dari prior itu tergantung dari knowledge atau dari subjektivitas dari penelitinya memang, atau dari penelitian sebelumnya, atau dari dari informasi yang kita dapat. Nah, misalkan gini, proporsinya yang muncul itu kita anggap bahwa 0,3, 0,4 sampai 0,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang kita masukkan. Kemudian masing-masing itu punya peluang yang sama untuk terpilih. Makanya ini adalah peluang untuk P-nya. PIP ini adalah 1/6 sebagainya. Atau bisa jadi juga ada informatif. Jadi distribusinya nggak sama. Yang bisa jadi yang tengah-tengah itu bisa jadi di lebih banyak 0,5, 0,6 tuh lebih punya peluang lebih tinggi. Nah, itu disebut sebagai priornya tadi. Nah, dari data tadi kita nanti kalian coba lakukan ini codingnya, kita bisa menghitung prior distribution. Nah, ini prior distribution. Nah, ini distribusi priornya, dan dia lebih informatif. Kenapa? Kita tahu, kita lihat bahwa 0,5, 0,6 ini lebih tinggi dari yang lainnya. Mungkin aja yang sering muncul adalah 5% ataupun 60%. 50% atau 60%. Kemudian kita likelihood. Likelihood adalah hasil yang kita lihat dari data tersebut. Berapa sih peluang kalau kita lihat itu ambil data tersebut. Ini menggunakan distribusi binomial. Ya, binomial di sini, ada di sini. Kemudian nanti setelah dapat distribusi binomial, kalian coba lakukan mandiri nanti, kita harus dapatkan posterior. Posterior itu apa sih? Posterior itu, ya ini, ya. Posterior itu adalah peluang, PI, ini PI garis miring Y cap Y itu proporsional dengan peluang proporsi tadi dikalikan dengan likelihood. Saya coba ini annotate sebentar, bro. Ini adalah prior yang saya kasih warna, ini prior ya. Kemudian yang warna ini likelihood. Nah, yang warna biru ini adalah posterior. Prior itu adalah berapa sih kemungkinan akan munculnya P tadi yang kita sebutkan antara 0,3 sampai 0,6 dan 0,8. Bisa jadi dia non informatif, dia sama, peluangnya sama, atau bisa bilang bahwa proporsi yang 0,5 dan 0,6 tinggi, bisa informatif, bisa non informatif. Sedangkan likelihood yang warna merah ini itu ada, kita lihat dari datanya. PI ini adalah berapa sih peluang proporsi adalah sebesar PI given data, setelah kita lihat data yang saat ini ya, given data. Jadi kita lihat datanya berapa sih PI tadi. Kalau prior kan kita nggak tahu informasi apapun. Kalau posterior masih berdasarkan data saja. Tapi kalau kita gabungkan berapa sih peluang bahwa kita mendapatkan nilai proporsi sekian setelah melihat data. Clear. Nah, ya di sini kan. Nah, nanti tinggal dikalikan saja. Ya, kalian dapatkan pengalinya di sini. Dan nanti dapatnya begini. Ada posterior probability, ada beberapa. Ketika posterior probability kan gini. Ketika berapa sih posterior probability of P sama 0,3? Artinya apa? Berapa sih posterior? Kalau P-nya 0,3, ini baca begini ya, di sini ya. Berapa sih posterior probability of P sama 0,3? Ketika kita ngambil dari data tersebut kita ada 20, kita ambil sampel sebesar 20, ada 12 yang berwarna merah misalkan. Ya. Dari situ kita dapatkan P peluangnya adalah sebentar. Beberapa second, tunggu sebentar. Gini sih. Sebentar. Kok pisah lagi. Nah ini masuk ke sini ya. Masih lihat screen saya ya. Nah, berapa sih peluangnya bahwa dilihat dari data tersebut, terlihat bahwa dari 20 yang diambil 12 memang adalah merah misalkan,
berapa sih proporsi di data tersebut, di box tersebut harus sebesar 0,3. Sehingga kita dapat pi 0,3 itu sebesar adalah 0,25 dikalikan dengan berapa sih peluang likelihood-nya data tersebut sebesar 0,3 dibandingkan D-nya udah kita hitung di atas, dia monitor di atas. Sehingga P-nya adalah peluangnya untuk P sama 0,3 adalah sebesar 0,5. Kita lakukan untuk P yang lainnya, misalkan P 0,5 adalah 0,3. Sehingga kita bisa lihat bahwa peluang dilihat dari data tersebut lebih tinggi peluangnya bahwa P itu besar 0,5 dibandingkan dengan 0,3 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini kita bisa menghitung posterior probability P sama 0,5 seperti 0,3. Nanti bisa kalian lakukan di sini, kalian bisa ngitung priornya likelihood, kemudian posteriornya bisa dihitung. Yang paling tinggi ternyata P-nya adalah 0,6. Nih. Tapi dengan priornya adalah dia informatif 0,25 priornya tadi. Ini ada prior, ada likelihood, ada produk, ada perkaliannya sehingga kita dapatkan posteriornya di sini. Posteriornya bahwa kalau lihat dari prior yang kita anggap tadi, kemungkinan bahwa proporsi di kotak tersebut, di populasi tersebut adalah 0,6 karena posteriornya lebih tinggi dibandingkan dengan 0,3, 0,4 dan 0,5 yang lainnya. Nah, berikutnya adalah priornya discrete ya, bisa discrete priornya. Jadi bisa mengikuti distribusi tersebut. Nah, namanya prior itu bentuknya P tadi adalah discrete ya. Jadi priornya P itu antara 0 sampai dengan 1. Tapi bisa juga nggak harus discrete. Kalau discrete tadi kan cuma terbatas 0,1, 0,2 dan seterusnya. Bisa jadi P proporsi itu kan 0,115, 0,16 misalkan ya. Nah, priornya itu juga bisa juga continuous distribution gitu. Yang penting dia antara 0 sampai dengan 1 proporsinya. Nah, yang memungkinkan tuh ada apa aja, distribusi apa aja. Yang pertama ada distribusi ini uniform. Ya, seperti B min A gitu. Jadi dia punya misalkan ada 10 ya, dia punya peluang yang sama sebesar N tadi gitu, super N. Atau beta, distribusi beta. Distribusi beta itu adalah distribusi yang menjelaskan peluang random variable yang berada di antara 0 dan 1. Beta tadi. Ini distribusi beta ada. Rumusnya di sini dan dia ada 2 parameter A dan B. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa uniform itu adalah special case dari beta, sehingga mending pakai beta aja langsung karena kita tahu special case. Dan perhatikan di sini, ini distribusinya, lihat. Jadi peluangnya beta 0,5 artinya dia tinggi, probability-nya tinggi di antara 0 dan 1. Di 0 dan 1, sedangkan peluang di bawahnya sangat rendah, 0,5 rendah. Kalau beta 11, nih beta 11 dia di tengah, itu sama dengan uniform, bahwa peluangnya sama, dari 0 sama dengan 1 sama peluangnya. Sedangkan beta ini yang mana yang sebentar saya ulang lagi. Yang ini ya. Beta yang 1,2 dia kayak seperti regres menurun gitu ya, menurun secara linear. Sedangkan beta sorry saya loncat 17. Nah, loncat sebentar. Nah, beta 42 itu dia peluangnya itu dia di awal sangat rendah, kemudian pada titik tertentu sekitar 0,6, 0,7 itu tinggi, kemudian turun drop gitu. Jadi punya peluang distribusi masing-masing punya yang berbeda gitu. Nah, nanti beta tersebut kita gabungkan dengan likelihood, maka akan mendapatkan distribusi posterior. Dan ketika dia betanya ada priornya ada beta, kemudian likelihood-nya adalah binomial, maka posteriornya juga sama adalah beta. Sehingga
kita bisa anggap itu jauh lebih mudah karena kan satu family lah gitu. Itu disebut sebagai conjugate kemarin, conjugate dari prior conjugate, posterior conjugate. Nah, itu posterior sama priornya untuk continuous, dan case adalah probability. Ya, continuous variable. Nanti coba untuk dikumpulkan jam 4 nanti adalah Oke, kalian coba lakukan ini sampai dengan 7 coba lakukan nanti sampai credible interval, lakukan dan coba kalian pelajari sampai dengan bias prediction dan juga contoh-contohnya lakukan di sini dan nanti dikumpulkan jam 4 nanti ya. Nah, kalau kemarin saya utarakan ketika likelihood ketika case-nya adalah bukan discrete tapi continue, ada di sini, ada di mana bab 8 ini continue, maka biasanya prior-nya adalah distribusinya adalah normal. Sorry. Jadi ketika dia continue, maka dia normal. Maka tadi yang pakai regresi tadi, betanya itu kan beta koefisien regresi itu bisa minus tahingga sampai tahingga, ya, sehingga dia continue, pakai distribusinya pakai normal. Sedangkan kalau dia cuman probability misalkan proporsi ya antara 0 sampai 1 ya pakai beta aja, karena beta itu sudah mendistribusikan antara 0 sama 1. Nggak mungkin pakai normal, karena normal itu bisa negatif, bisa positif, dan bisa sampai cukup lebar. Tapi kita akan bahas besok lah, minggu depan, kemudian masuk ke MC, kemudian nanti masuk ke Bayesian hierarchy sebagai ilustrasi aja. Yang tadi ceritakan masuk ke sini sebenarnya simple linear regression sebagai contoh aja sih sebenarnya, menggunakan distribusi normal sebagai prior dan juga kira-kira hasil seperti apa nanti dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Itu aja, mungkin ada pertanyaan? Udah jam 2. Oke, untuk PR-nya pertama ya, untuk yang nanti jam 4 kumpulkan coba dari bab tadi kan bab 1, 2 dan 1, 2, 3 dan 7 R-code-nya di running ya, perhatikan. Kemudian juga untuk minggu depan coba ada case yang kalian gunakan untuk mengilustrasikan mendiskusi sebentar, jangan. Mengilustrasikan case dari discrete variable gitu. Jadi case-nya aja pakai R maupun pakai yang lain boleh. Group work aja itu, seperti yang tadi kan regresi. Sekarang coba case-nya adalah case discrete variable. Contohnya bisa pakai contoh itu, mungkin contoh yang lain juga bisa juga. Itu aja mungkin, udah ini. Ada pertanyaan? Pak, itu MC belum belajar tapi nggak masalah Pak, maksudnya. Nggak masalah. Nanti belum MC belum. Ya kita nggak perlu ke MC-nya aja, kayak discrete tadi pakai tadi perhitungan tadi aja, Bet. Yang tadi yang simple tadi loh, Bet. Tadi kan dia peluangnya apa, datanya apa. Kamu bikin sendiri juga nggak apa-apa. Case-nya misalnya peluangnya berapa, case-nya berapa, ada berapa case-nya apa, kemudian probability-nya juga. Misalkan terambil laki-laki dari kelas 2 SD1 misalnya atau SD2, itu juga bisa case seperti itu. Nggak masalah. Nggak usah pakai MC juga lah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Pak.